Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Haza. Eh, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesetresan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Boleh next. Nah, untuk kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Meldian Jonathan. Dan saya Daren Cika Setiawan. Dan saya Diarjas Paskananda Astianto. Oke, pertama-tama kita akan memulai dari latar belakang proyek kami, yaitu stres merupakan fenomena yang umum dialami setiap orang, termasuk juga mahasiswa. Stres akademik muncul akibat tekanan dalam aktivitas akademis, seperti tugas yang menumpuk, kesulitan beradaptasi, persaingan antar pelajar, dan juga yang lain-lainnya. Stres ini dapat berdampak negatif pada kemampuan akademik, konsentrasi, penyelesaian masalah, dan juga bahkan bisa sampai ke kesehatan mental. Nah, tujuan penelitian kami ini bertujuan untuk mencari tahu terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesetresan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang berupa dikirim dari sebuah kuesioner melalui bentuk Google Form yang nantinya kita kirimkan ke sosial media seperti WhatsApp, Line, dan juga lain-lainnya. Lalu kuesioner ini juga berguna untuk mengumpulkan data dari para mahasiswa UMN untuk mengetahui bagaimana asal kemunculan stres dalam diri mereka. Oke, untuk objek penelitiannya sendiri, kita adalah mahasiswa UMN yang mengalami stres pada masa perkuliahan. Kami mengambil objek ini karena data yang diambil dari para mahasiswa UMN ini lebih dapat dijangkau tanpa adanya kesulitan. Oke, jadi metode penelitian yang kami menggunakan untuk kuesioner ini, kita mengisi kita membuat beberapa pertanyaan dari Google Form. Lalu setelah selesai dianalisis ke R Studio. Lalu untuk selama ini kira-kira pengisian responden mahasiswa di Google Form kami sebanyak 27 responden. Oke, lalu analisis data kami menggunakan pie chart untuk menganalisis deskriptif kami, dan uji ANOVA kami ini menggunakan untuk digunakan analisis inferensial. Next. Lalu hipotesis pertama kami tentang seberapa sering Anda merasa stres selama perkuliahan. H0 kami ini rata-rata dari mahasiswa yang merasa stres selama perkuliahan memilih skala 1 sampai 4 dengan jumlah 6 mahasiswa. Dan H1-nya rata-rata dari mahasiswa yang merasa stres selama perkuliahan memilih skala 4 dan 5 dengan jumlah 21 mahasiswa. Lalu ini visualisasinya, yang merasa stres dalam perkuliahan banyak memilih skala nomor 4 dibanding skala yang lainnya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke hipotesis yang kedua. Mengenai saat Anda merasa stres, apakah stres itu mempengaruhi kesehatan fisik atau emosional Anda selama masa perkuliahan? H0. Rata-rata dari mahasiswa yang ditanya apakah stres mempengaruhi kesehatan fisik atau emosional selama masa perkuliahan memilih skala 1 hingga 3 dengan jumlah 8 mahasiswa. Dan H1-nya rata-rata dari mahasiswa yang ditanya banyak memilih skala 4 hingga 5 dengan jumlah 19 mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya, untuk visualisasi mengenai stres berpengaruh dalam kinerja akademik atau prestasi. Nah, jadi bisa kita lihat rata-rata mahasiswa sebanyak 33,3% menjawab stres kadang-kadang mempengaruhi kinerja akademik atau prestasi mereka. Oke, selanjutnya untuk hipotesis ketiga ini melalui pertanyaan, apakah Anda merasa bahwa
bahwa stres selama masa perkuliahan mempengaruhi kinerja akademik atau prestasi Anda. Jadi untuk H0-nya itu rata-rata dari mahasiswa yang merasa bahwa stres selama masa perkuliahan dapat mempengaruhi kinerja akademik atau prestasi dengan memilih skala 1 sampai 3 dengan jumlah 11 mahasiswa. Untuk H1-nya, rata-rata dari mahasiswa yang merasa bahwa stres selama masa perkuliahan mempengaruhi kinerja akademik atau prestasi memilih skala 4 sampai 5 dengan jumlah 16 mahasiswa. Oke, di sini untuk visualisasi mengenai stres berpengaruh dalam kesehatan fisik atau emosional. Nah, di sini bisa kita lihat rata-rata eh, seluruh responden sebanyak 44,4% menjawab stres. Stresnya itu hampir berpengaruh dalam kesehatan fisik maupun emosional. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis kami yang pertama, yaitu kami di sini menggunakan tes ANOVA, dan juga di sini juga ada visualisasinya berupa bar chart, dan di sini adalah jumlah rata-rata dari jenis kelamin responden yang mengalami stres selama masa perkuliahan. Nah, di sini ada hasil dari ANOVA-nya, untuk p-value-nya adalah 0,123, di mana hasil itu berada di atas 0,5, yang bisa dibilang tuh gagal menolak HA, atau bisa disimpulkan sebagai tidak ada perbedaan yang signifikan. Next. Oke, untuk uji hipotesis keduanya, di sini kami jumlah rata-rata umur yang mengalami stres selama perkuliahan dari responden Google Form. Di sini bisa dilihat dari visualisasi bar chart-nya, kebanyakan dari mahasiswa berumur 19 ke bawah ya, yang mengalami stres. Dan untuk di sini untuk hasil dari ANOVA-nya, p-value-nya adalah 0,34, dan di mana sama masih berada di atas 0,5, yang bisa dibilang gagal menolak HA, dan bisa disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan. Lalu kesimpulan kami yaitu dari solusi responden yang kita dapat, kelompok kami menyimpulkan bahwa mereka lebih suka mencari hiburan, seperti untuk mengurangi beban tugas, komunikasi dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, pacar, atau mencari cara untuk refreshing diri sendiri sesuai hobi dan ketertarikan pribadi masing-masing. Dan masih banyak lainnya. Kebanyakan mereka lebih ingin melakukan penyegaran otak dan berusaha untuk tidak terbebani oleh tugas kuliah ataupun masalah lainnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.